Selamat pagi anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat dimanapun kalian mengikuti pembelajaran daring hari ini dan masih semangat untuk ikut pelajaran matematika. Hari ini kita akan melanjutkan ke pertidaksamaan nilai mutlak setelah sebelumnya di minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai persamaan nilai mutlak ya. Nah, setelah kegiatan ini diharapkan kalian mampu memahami pertidaksamaan nilai mutlak. Kemudian Bapak akan lanjutkan ke pengertiannya dulu ya. Nah, konsepnya pertidaksamaan nilai mutlak itu adalah pertidaksamaan yang memuat tanda mutlak dan variabelnya berada dalam tanda mutlak. Ini mirip bentuknya seperti persamaan kemarin, hanya saja pertidaksamaan nilai mutlak menggunakan tanda hubung kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan ya. Jadi ada 4 macam nanti tanda hubungnya, tapi cara pengerjaannya untuk yang kurang dari dan kurang dari sama dengan adalah sama, yang lebih dari dan lebih dari sama dengan adalah sama juga. Bentuk umumnya itu kita akan membahas 3 bentuk soal ya. Yang pertama adalah nilai mutlak fx kurang dari c, nanti c ini adalah angka ya, atau suatu konstanta. Yang B-nya nilai mutlak fx lebih dari c. Yang bagian ketiga nilai mutlak fx kurang dari nilai mutlak gx. Nah, di sini kalau nanti dia tidak berisi sama dengan dan berisi tanda sama dengan, caranya akan sama ya. Caranya sama. Nah, apa sih bedanya yang ada sama dengan dan tidak ada sama dengannya? Di 2 pertemuan lalu ya kalau tidak salah ya, Bapak sudah membahas itu. Ada x lebih dari 3, itu berarti dimulai dari angka setelah angka 3. Berarti x-nya 4, 5, dan 6. Kalau x-nya lebih dari sama dengan 3, berarti x-nya dimulai dari angka 3 itu sendiri. Jadi kalau ada sama dengan, berarti dimulai dari setelah angka yang berada di belakang lebih dari sama dengannya. Sedangkan kalau tidak, berarti angka setelahnya. Oke? Bapak akan lanjutkan ke contoh soal dan pembahasannya. Bapak akan mulai dari bagian A ya, bentuk nilai mutlak fx kurang dari c, dengan syarat c-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini perlu kalian pilah dulu, yang di dalam kurung mutlaknya adalah fx, yang di luar itu berarti adalah c-nya, seperti bentuk umumnya ini ya. Nah, cara mencari jawabannya, jika nilai mutlak fx kurang dari c, maka cara mencari jawabannya adalah min c kurang dari fx kurang dari c. Nah, di sini, kalau seandainya di soal awal tidak berisi tanda strip sama dengan itu, tidak perlu di jawabannya diisi. Tapi, jika seandainya di soal awal berisi, ada sama dengannya, berarti di jawaban juga perlu diisi ya. Kita ke contoh untuk lebih jelasnya. Nomor 1, nilai x yang memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak x kurang dari 6 adalah, nah, di sini kalian pilah dulu. Yang di dalam kurung itu adalah fx, berarti ini x-nya ini adalah fx-nya, sedangkan 6 ini adalah c-nya. Karena di soal tidak berisi tanda sama dengan, kita ikuti. Min c rumusnya, berarti min 6 kurang dari fx berarti x, kurang dari c lagi tanpa min berarti 6. Nah, sudah kalian perhatikan, x yang di tengah-tengah ini harus sendirian, ya, tidak ada tanda min, tidak ada angka lain selain x yang di tengah-tengah. Kalau seandainya sudah, berarti jawabannya sudah selesai. Himpunan penyelesaiannya sama dengan x, dibacanya ya, x sedemikian, yang lurus ini dibacanya sedemikian, min 6 kurang dari x kurang dari 6, dengan x-nya anggota bilangan real. Apa itu bilangan real? Nanti kita bahas lagi, atau kalian bisa cari juga sumber di buku ya. Nanti untuk bilangan realnya, karena bilangan real sudah dibahas di SMP dulu juga. Oke, nomor 2. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak x kurang dari sama dengan 11 adalah, ini mirip, hanya di tanda pertidaksamaannya ada tanda sama dengan. Jadi kita ikuti, berarti fx-nya adalah x dan c-nya adalah 11. Berarti min 11 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 11 ya, ikuti rumusnya.
karena X-nya sudah sendirian, sudah berdiri sendiri, maka himpunan penyelesaiannya kita tulis X sedemikian min 11 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 11, dengan X-nya anggota bilangan real. Ya, di sini pelan-pelan mengikuti rumusnya. Berikutnya masih di bentuk yang sama, yaitu nilai mutlak fx kurang dari c. Kita coba dengan contoh soal yang berbeda. Nomor 3, nilai x yang memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak x plus 5 kurang dari 8. Nah, kalau tadi x-nya sendirian, sekarang ada temannya yaitu plus 5. Caranya bagaimana? Sama. Jadi fx-nya adalah ini, x plus 5-nya, c-nya adalah 8 ya, ini c-nya, ini fx-nya, jadi kita ikuti. C berarti min 8, sorry Bapak tulis dulu soalnya lagi, berarti min 8, c-nya, kurang dari fx-nya adalah x plus 5, kurang dari c lagi adalah 8. Nah, di sini belum selesai sampai di sini langkahnya, karena masih ada temannya, x-nya di tengah-tengah ini. Kita pindah dulu 5-nya ke depan sekaligus ke belakang. Di sini prinsip yang kalian gunakan adalah prinsip adil. Jadi harus dipindahkan ke depan juga dipindahkan ke belakang sama-sama ya. Nah, karena plus 5, karena kita pindahkan beda ruas, ya beda ruas, ini karena tanda kurang dari ataupun lebih dari, itu dibaca seperti tanda sama dengan pengerjaannya, maka jadinya min 8 dikurang 5, karena dari plus jadi min, kurang dari X, kurang dari 8, dikurang 5 ya. Diikuti seperti itu, min 8 dikurangi 5, berarti hasilnya adalah min 13, kurang dari X, kurang dari 8 dikurang 5, hasilnya adalah 3. Nah, sudahkah X-nya sendirian di tengah? Sudah. Jadi, ini sudah merupakan jawaban, tinggal ditulis himpunan penyelesaiannya sama dengan X sedemikian, ya kalau di kalimat himpunan penyelesaian ini bukan dibaca mutlak lagi, tapi sedemikian, min 13 kurang dari X kurang dari 3, X-nya anggota bilangan real. Ya. Oke, semoga bisa dipahami untuk nomor 3, Bapak akan lanjutkan ke nomor yang berikutnya. Baik, masih dalam bentuk yang tadi, tapi sekarang kita ke nomor 4. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan, nilai mutlak 2X min 3, kurang dari sama dengan 5, adalah, nah sekarang ada lagi, bertambah lagi temannya X-nya, ada min 3, ada 2. Bapak tulis ulang dulu soalnya, di sini fx-nya adalah ini ya, 2X min 3, sedangkan C-nya adalah 5, jadi kita ikuti rumusnya. Min 5 kurang dari sama dengan, sesuai soal, fx-nya 2x min 3 kurang dari sama dengan c lagi, berarti plus 5 sekarang. Seperti tadi, kita pindahkan dulu karena x-nya belum sendirian, jadi min 3-nya ke kanan dan juga ke kiri ya, sekaligus ke kanan dan ke kiri 2 kali memindahkan. Min 5 ditambah 3, karena dari min jadi plus, kurang dari sama dengan 2x kurang dari sama dengan 5 ditambah 3. Min 5 tambah 3 itu min 2, kurang dari sama dengan 2x kurang dari sama dengan 5 tambah 3 itu 8. Sudah selesai? Belum. Masih ada angka 2 yang menemani x ini di tengah. Seperti tadi juga, kita pindah sekaligus ke kiri dan ke kanan. Jadinya min 2 dibagi 2, karena di sini posisinya 2 kali x, kurang dari sama dengan x, kurang dari sama dengan 8 bagi 2. Min 2 bagi 2 adalah min 1, kurang dari sama dengan x, kurang dari sama dengan 8 bagi 2, 4. Berarti himpunan penyelesaiannya x sedemikian, min 1 kurang dari sama dengan x, kurang dari sama dengan 4, x anggota bilangan real. Ya. Kemudian setelah nomor 4 ini, Bapak akan lanjutkan ke nomor 5. Nomor 5, nilai X yang memenuhi pertidaksamaan, nilai mutlak 6X min 1 kurang dari min 9 adalah. Nah, jangan terkecoh untuk soal ini ya. Perhatikan syaratnya. Syarat C-nya itu lebih dari sama dengan 0. Sedangkan di sini, nilai mutlak kurang dari
C-nya ini ternyata negatif. Sehingga ini tidak memenuhi syarat menjadikan jawabannya adalah himpunan kosong, ya. Jadi tidak ada jawabannya karena kurang dari 0 saja tidak boleh. Apalagi kurang dari min 9, ya. Karena syaratnya, perhatikan, syaratnya lebih dari sama dengan 0, ya. Syaratnya lebih dari sama dengan 0. Oke, untuk nomor 5 seperti itu. Nomor 6 sekarang Bapak akan lanjutkan. Bapak hapus dulu rumusnya. Kita akan lanjutkan ke nomor 6. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 3 dikali 2X, nilai mutlak 2X plus 1 dikurangi 7 kurang dari sama dengan 4 adalah. Nah, yang ini agak sedikit berbeda dengan nomor 5 tadi. Jangan dulu lihat min 4 yang di belakang ini. Ini kalian menyimpulkan himpunan kosong, keliru jawabannya. Karena di sini, di samping-sampingnya nilai mutlak ini masih ada ML-ML-nya, masih ada yang perlu kita hilangkan dulu. Tapi bukan dihilangkan ya, kita pindahkan. Karena jika mengikuti aturan rumusnya, maka bentuknya haruslah nilai mutlak saja kurang dari C. Nah, coba perhatikan. Yang mana yang perlu kita pindahkan dulu? Ingat, kita pindahkan yang tidak menempel dengan nilai mutlak dulu, yaitu min 7. Min 7 pindah ke kanan. Berarti sisanya di kiri, 3 dikali 2X plus 1 nilai mutlak, kurang dari sama dengan min 4 plus 7. Ya. Berarti 3 dikali nilai mutlak 2X plus 4, itu kurang dari sama dengan 3. Nah, ini kan belum selesai nih. 3 masih ada di depannya nilai mutlak. 3-nya sekarang pindah ke sebelah kanan ya. Jadinya nilai mutlak 2X plus 1 kurang dari sama dengan 3 bagi 3. Ingat, di situ 3-nya dikali nilai mutlak. Berarti kalau dipindah jadinya bagi. Sisanya nilai mutlak 2X plus 1 kurang dari sama dengan 3 bagi 3 ya 1. Setelah ini, baru kita bisa gunakan rumusnya. Kita ke rumus, nilai mutlak 2X plus 1 kurang dari sama dengan 1. Perhatikan sisi kanan layarnya. Berarti, karena C-nya 1, jawabannya menjadi min 1 kurang dari sama dengan 2X plus 1 kurang dari sama dengan 1. Nah, seperti tadi, pindahkan dengan adil, plus 1-nya ke kiri dan juga ke kanan. Min 1 kurang 1 ya dari plus 1, kurang dari sama dengan 2X kurang dari sama dengan 1 dikurangi 1. Min 1 kurang 1 adalah min 2, jangan 0. Ya, min 1 kurang 1 adalah min 2. Ngutang 1, ngutang lagi 1, berarti utangnya 2. Kurang dari sama dengan 2X kurang dari sama dengan 1 kurang 1 baru 0. Ya, hati-hati menghitung. Ini X-nya juga masih belum sendirian. Pindahkan lagi ke kanan dan ke kiri, sorry. Min 2 dibagi 2, ya. Kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 0 bagi 2. Min 2 bagi 2 adalah min 1, kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 0 bagi 2 adalah 0. Jadi himpunan penyelesaiannya, karena X-nya sudah sendirian di tengah, berarti hasilnya adalah X sedemikian, min 1 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 0, dengan X-nya anggota bilangan real. Ingat, kalau di soal awal ada tanda sama dengannya, berarti sampai akhir harus diisi, tidak boleh dihilangkan. Ya, Bapak lanjutkan. Bapak lanjutkan ke bentuk yang B, yaitu nilai mutlak fx lebih dari C, syaratnya masih sama. C-nya tidak boleh negatif atau lebih dari sama dengan 0. Cara penyelesaiannya, jika nilai mutlak fx lebih dari C, maka jawabannya adalah fx kurang dari min C atau fx lebih dari C. Jadi berbeda rumusnya dengan yang tadi, yang kurang dari. Kalau yang kurang dari itu x-nya di tengah-tengah, kalau yang lebih dari sekarang atau jawabannya ya. Ada atau yang memisahkan, jadi terpisah jawabannya sekarang. Terpisah menulisnya. Oke, kita coba dengan contoh pertama. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan, nilai mutlak X lebih dari 3 adalah, berarti di sini fx-nya adalah X ya.
ini fx-nya, dan 3-nya ini adalah c-nya. Berarti kalau kita ikuti rumus, fx-nya adalah x-nya, berarti x kurang dari min 3, karena c-nya sama dengan min 3, atau x lebih dari 3. Ya, tinggal diikuti saja rumusnya. Karena di sini masing-masing x-nya sudah berdiri sendiri, tanpa ada tanda-tanda yang lain, ada min atau mungkin ada angka di depannya, maka itu sudah jawabannya. Himpunan penyelesaiannya, x sedemikian, x kurang dari min 3 atau x lebih dari 3, x anggota bilangan real. Jadi, kalau kalian perhatikan, x sedemikian ini harus ditulis, x anggota bilangan real ini harus ditulis. Nah, yang berbeda adalah jawaban yang di tengahnya. Untuk nomor 2, ya, contoh kedua, nilai x yang memenuhi pertidaksamaan, nilai mutlak x lebih dari sama dengan 9 adalah, nah di sini bedanya dengan tadi ada tanda sama dengannya. Jadi bisa kita tulis mengikuti rumus fx-nya adalah x, berarti x kurang dari sama dengan min 9 atau x lebih dari sama dengan 9. Karena di sini juga x-nya tidak ada kawannya lagi, maka di sini langsung ditulis jawabannya. Himpunan penyelesaiannya adalah x sedemikian, x kurang dari sama dengan min 9, atau x lebih dari sama dengan 9, x-nya anggota bilangan real. Ya, ingat pertidaksamaan menulis jawabannya seperti ini. Kalau yang persamaan, ya cukup hasil-hasil akhirnya saja. Sedangkan kalau pertidaksamaan, seperti ini formatnya ya. Pak lanjutkan. Contoh 3 untuk bentuk lebih dari ya. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan, nilai mutlak 3x tambah 5 lebih dari 6 adalah, rumusnya tentu saja masih sama. Di sini bedanya sekarang x-nya punya teman, ada 3 dan ada 5. Jadi fx-nya adalah 3x plus 5, dan c-nya adalah 6. Kalau kita ikuti rumusnya, fx kurang dari min c berarti 3x plus 5 kurang dari min 6, atau fx lebih dari c berarti 3x plus 5 lebih dari 6. Kurang darinya min c-nya, lebih darinya c-nya plus. Tinggal diikuti saja fx-nya ya. Karena ini x-nya masih ada temannya, baik yang jawaban kurang dari atau lebih dari, maka kita selesaikan satu-satu dulu. Bapak selesaikan yang kurang dari dulu. Jadinya 3x kurang dari min 6 dikurang 5, karena plus 5-nya dipindah ke kanan ya. 3x kurang dari min 11, min 6 min 5, x kurang dari min 11 per 3. Ya, 3-nya pindah juga ke kanan, dari kali jadi bagi. Bisa juga ditulis x kurang dari min 11 per 3 ya. Karena min dibagi plus kan min hasilnya. Nah, untuk yang lebih dari juga sama. 3x lebih dari 6 dikurang 5, karena 5-nya pindah ke kanan. 3x lebih dari 1, 6 dikurangi 5, x-nya lebih dari 1 per 3 ya, berarti karena x-nya sudah tidak ada embel-embel yang lain, tidak ada angka di depannya, tidak ada min-nya di depannya, berarti himpunan penyelesaiannya x sedemikian, x kurang dari min 11 per 3, atau x lebih dari sepertiga, untuk x-nya anggota bilangan real ya. Semoga bisa dipahami. Bapak akan lanjutkan ke nomor yang berikutnya. Untuk bentuk lebih dari, ini soal keempat ya. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan, nilai mutlak 2 dikurangi x lebih dari sama dengan 3 adalah, nah di sini sebenarnya sama. Seperti yang tadi, kita akan gunakan rumusnya. Ini soalnya ya, Bapak tulis. Kita akan gunakan rumusnya. Sebelumnya ini fx ya. Ini adalah c-nya. Jadi kita ikuti fx kurang dari sama dengan min c, berarti 2 min x kurang dari sama dengan min 3, atau fx lebih dari sama dengan c, berarti 2 min x lebih dari sama dengan 3. Ya, ingat untuk lebih dari dan lebih dari sama dengan rumusnya sama. Oke, kita selesaikan dulu yang kurang dari sama dengan.
kita pindahkan, yang bisa dipindahkan yaitu adalah 2-nya. Jadinya min X, karena minnya ini adalah punya X-nya ya, jadi tetap min X kurang dari sama dengan min 3 dikurang 2, karena 2-nya kalau dipindah jadi min ya, dari plus. Min X kurang dari sama dengan min 5. Nah, ingat, di sini masih ada min di depan X-nya, sehingga kita harus hilangkan minnya ya, harus X-nya berdiri sendiri. Itu kita kalikan semuanya dengan min 1 caranya. Berarti min X kali min 1 adalah positif X atau positif 1X, yang kurang dari berubah menjadi lebih dari sama dengan min 5 dikali min 1 hasilnya 5 ya. Jadi di sini sekarang tandanya bisa berubah X lebih dari sama dengan 5. Untuk yang lebih dari, sekarang lebih dari sama dengan, sama juga min X lebih dari sama dengan 3 dikurang 2. Karena 2-nya yang dipindah ke sebelah kanan ya. Jadinya min X lebih dari sama dengan 3 dikurangi 2 itu 1. Hasilnya kita juga perlu kalikan dengan min 1 karena di sini masih ada min ya depan X-nya. Min X kali min 1 adalah plus X atau X saja. Dari lebih dari, karena dikalikan dengan min 1, balik tanda jadi kurang dari. 1 dikali min 1 adalah min 1, sehingga di sini jawabannya menjadi terbalik ya. Himpunan penyelesaiannya tetap kita tulis yang kurang dari dulu, X kurang dari sama dengan min 1 atau X lebih dari sama dengan 5 dengan X-nya anggota bilangan real. Ya, dan X-nya anggota bilangan real. Baik anak-anak, untuk pertidaksamaan nilai mutlak yang bentuk fx, nilai mutlak fx kurang dari C dan nilai mutlak fx lebih dari C, Bapak cukupkan di satu video ini dulu. Untuk bentuk ketiganya akan Bapak jelaskan di video satu lagi ya, yang merupakan lanjutan dari video ini. Selamat belajar, terima kasih sudah menyimak, dan silahkan lanjutkan ke bagian pembahasan berikutnya.